Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak kapten. Salam jumpa lagi dengan Lukman Farmer. Jadi hari ini kita coba review sedikit pemilihan wadah atau tempat untuk membuat silase atau fermentasi. Ya, jadi syarat silase dan fermentasi tentunya sobat ternak semua, kapten semua sudah tahu bahwa harus hampa udara. Yang kedua harus padat tanpa ada rongga di dalam ruangannya. Bahan-bahan yang ada di dalamnya tidak boleh berrongga karena nantinya tidak akan awet. Begitu ada rongga, begitu tidak hampa udara, tidak akan jadi juga prosesnya, baik fermentasi ataupun silase. Jadi tips dari saya untuk pemilihan tong adalah pilih tong atau wadah yang mudah dikontrol, mudah dikendalikan. Mudah dikendalikan dalam hal ini berarti mudah untuk diisi, kita tidak terlalu banyak effort untuk mengisinya. Misalnya karena tongnya ukurannya gede, terlalu gede, jadi kita agak repot mengisinya. Yang kedua juga kita tidak merasa terbebani dulu mengisi segitu banyak tong. Oke, jadi kalau saya senang dengan tong ukuran kapasitas sekian ini, 120 liter ya. Tentu saja komplit dengan klemnya. Ini untuk memastikan terkunci rapat proses silase atau fermentasinya. Ya, jadi tips yang pertama tentu saja pastikan tong yang mudah dihandle, sesuaikan ukuran yang disukai sehingga tidak terlalu berat nanti ketika mengisi. Nah, kapasitas 200 kalau bagi saya tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena saya sudah merasa terbebani dulu tuh anak kandang, kadang-kadang ngisi 200 tong, 200 liter, kapasitas 200 liter itu udah jiper dulu dia. Kemudian klem wajib ya, nah dia jadi pengunci. Nah dalam prosesnya nanti silase fermentasi akan timbul seperti ini, kadang-kadang ini melendung sedikit tutupnya karena tekanan dari dalam. Oke, kemudian untuk memastikan kondisi kedap udara, hampa udara, berarti harus kita lihat lagi, kita perhatikan lagi, utamanya di bagian sisi tong. Di sisi tong ini kalau kita perhatikan nanti akan kita temukan titik-titik seperti ini. Nah kalau di tempat saya titik lubang-lubang hawa, kalau saya nyebutnya lubang hawa, memang karena tong ini awalnya memang dipakai untuk bahan kimia ya, jadi dia butuh tetap ada udara masuk. Nah sementara untuk proses kita di silase atau fermentasi kan mewajibkan hampa udara, makanya setiap lubang yang ada di pinggir tong seperti ini, lubang hawa, mesti saya tutup ulang ya. Ini saya tutup pakai alat sederhana, pakai seperti ini, kadang-kadang saya pakai bekas sendal jepit, saya potong, enggak pakai ban bekas, plus pakai lem, orang itu lem Korea kali ya, terus gunting untuk alatnya. Ini kemudian ditutupnya pun kadang-kadang seperti yang ini, lubang hawanya tidak hanya ada di bagian drumnya saja, ini kelihatan kan lubang hawanya ini. Nah, di sini pun tutupnya ada lubang hawa lagi, jadi perhatikan benar-benar dua bagian ini, tong plus tutupnya, benar-benar tidak akan ada udara masuk ya. Tuh untuk pemilihan tong meskipun subjektif, nah, tetap harus memperhatikan kemudahan nanti pelaksana yang akan mengisi tongnya. Saya prefer ke 120. Sobat ternak atau kapten semua mungkin ada pilihan yang lain. Yang jelas kemudahan dalam mengisi, kesesuaian dengan anak kandang akan menciptakan sinkron atau penyamaan frekuensi yang lebih mudah dalam produksi pakan atau penyimpanan pakan kita. Terima kasih sobat ternak semua, kapten semua. Itu review sedikit untuk tips pemilihan tong. Di tong sebagai saran awal harus perhatikan, meskipun ada pilihan-pilihan lain seperti pakai silo atau pakai silase pack, kantong silase. Nah ini saya bagian tips atau trik untuk penanganan
terhadap tong. Oke, demikian dulu sobat ternak semua, kapten semua. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari kapten semua dan sobat ternak semua terkait dengan teknis-teknis yang ada di lapangan. Selamat tersesat ke dalam jalan yang benar di kambing dan domba bersama Lukman Farmer. Salam ternak kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.